Salam adik-adik, selamat pagi semua. Bertemu kembali pada hari ini agar adik-adik semua pagi hari ini semua sehat-sehat semua kan adik? Hari ini kita akan mendengar cerita yang bertema orang Israel belajar mempercayai Tuhan. Pelajaran 48. 40 tahun masa pengembaraan untuk bangsa Israel di padang gurun hampir selesai. Mereka telah kembali ke Kades dan Barnea di sempadan Kanaan. Sudah sangat dekat dengan tempat tujuan. Tetapi Musa dan bangsa Israel dikecewakan lagi. Raja Edom tidak memberi jalan untuk melintasi tanahnya, walaupun bangsa Edom adalah bangsa yang bersaudara dengan mereka. Edom adalah nama lain untuk Esau, saudara kembar Yakub. Ini bermaksud mereka harus melalui padang gurun yang sangat membosankan. Karena kecewa, generasi muda mula memberontak. Generasi muda ini sudah penat dengan tidak ada air dan roti di gurun, dan sudah bosan dengan mana. Bagaimanakah Allah bertindak kali ini? Adakah menghantar mereka kembali ke padang gurun? 40 tahun mereka telah diajar dan dididik, namun mereka masih tidak percaya kepadanya. Allah sekali lagi menghukum mereka dengan menghantar ular menyerang mereka yang suka merungut. Tetapi pada waktu yang sama Allah juga menyelamatkan mereka. Allah menyuruh Musa meletakkan ular tembaga di atas tiang. Setiap orang yang dipatuk oleh ular akan terus hidup apabila melihat ular tembaga di atas tiang itu. Senang sekali mempercayai kata Tuhan akan menyelamatkan hidup. Bukankah kejadian ini sama dengan hidup kita? Kita melawan dan merungut, kemudian kita meminta maaf dan berusaha untuk berubah. Tetapi kita melakukannya sendiri. Kasih Allah menunjukkan bagaimanakah caranya. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita, dan membiarkan dia mati di atas kayu salib. Percaya kepada Yesus membuat hati berubah. Kita rindukan hidup daripada kematian. Ular tembaga melambangkan pokok keselamatan salib itu. 40 tahun sudah berlalu setelah 12 pengintip kembali dari tanah Kanaan. Selama itu, bangsa Israel hidup sebagai gembala di padang gurun dan mengembara dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Anak-anak mereka sudah dewasa dan orang tua pula sudah meninggal dunia. Sekarang mereka berada di Kades Barnea. Sekali lagi, masa hukuman sudah berlalu dan mereka sedang menuju ke pergunungan Nebo yang terletak di timur sungai Yordan di seberang Yeriko. Dari situ Tuhan akan membawa mereka menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Perjalanan yang paling singkat untuk ke tanah Kanaan ialah melalui negeri Edom. Musa berharap agar Raja Edom membenarkan mereka melalui negerinya karena bangsa Edom adalah saudara kepada bangsa Israel. Edom adalah nama lain untuk Esau, saudara kembar Yakub. Musa mengirimkan utusan-utusan untuk menghadap Raja Edom dan menceritakan kepadanya keadaan bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun dan meminta izin untuk melintasi negerinya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mengganggu bangsa Edom serta ladang-ladang mereka. Jika ternakan mereka minum air dari negeri Edom,
mereka berjanji akan membayar air itu. Tetapi Raja Edom tidak mengizinkan mereka. Mereka berjanji akan melintasi negerinya. Para utusan itu merayu, tetapi Raja Edom tetap tidak mengizinkan. Dia akan menghantar tentara untuk membunuh orang Israel yang berani memasuki sempadan negerinya. Hal ini sangat sulit diterima. Bangsa Edom adalah saudara mereka. Mengapa mereka begitu kejam? Bangsa Israel harus berbalik ke selatan dan berjalan sepanjang sempadan Edom untuk kembali ke padang gurun. Bangsa Israel menjadi tidak sabar dalam perjalanan itu. Mereka sudah bosan berjalan melalui tanah kering dan tandus. Mereka letih untuk berjalan lagi, tetapi mereka tidak meminta kekuatan daripada Tuhan dan mulai merungut dan mengeluh. Mereka adalah generasi yang lebih muda, tetapi kelakuan mereka sama seperti orang tua mereka. Mereka memberontak dengan mendatangi Musa serta mengacung-acungkan tangan penumbuk mereka. Mereka marah dan berkata kepada Musa, "Musa, mengapa kami dibawa ke tempat ini? Kami sudah tidak tahan lagi berputar-putar di tempat ini. Adakah kami harus mati di sini? Mati kelaparan karena tidak ada roti dan air. Kami bosan makan mana terus-menerus." Dengan kata-kata itu, orang Israel menghancurkan hati Musa yang sudah memimpin mereka selama 40 tahun itu. Dia sangat sedih karena orang Israel tidak belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dalam kesulitan mereka, perkataan mereka sangat menghina Tuhan yang telah memberikan mereka mana yang berkhasiat setiap hari selama perjalanan mereka. Kali ini Tuhan tidak membawa orang Israel berputar-putar di padang gurun karena Tuhan tahu bangsa Israel akan memberontak lagi. Walaupun Tuhan telah mengajar orang Israel selama 40 tahun, sekali lagi mereka gagal untuk percaya kepada Tuhan. Mereka bersungut dan memberontak seperti orang tua mereka. Kali ini Tuhan mengajar mereka untuk percaya kepadanya atau mati. Sementara bangsa Israel berkumpul dan merungut, tiba-tiba keluarlah ular bisa dari samak Samun. Ular-ular itu keluar dari jumlah yang banyak. Ular-ular teriak mereka. Setiap orang atau tahu bahwa gigitan ular itu boleh membawa maut. Mereka berusaha lari kembali ke kemah mereka untuk melindungi keluarga mereka. Mereka harus menendang ular-ular itu ketika mereka lari, tetapi ular-ular itu lebih dahulu membunuh mereka. Bukan hanya lelaki sahaja dipatuknya, tetapi juga kaum wanita dan kanak-kanak. Seorang ibu sedang memerhatikan anaknya bermain didatangi oleh ular. Dengan cepat ibu itu mengangkat anaknya, tetapi ular itu sudah mematuk kaki anaknya. Terlambat sudah ada ramai orang yang terbaring di tanah dan mati. Ular ada di mana-mana. Sekarang bangsa Israel sadar bahwa mereka sudah bersalah melawan Musa dan merungut kepada Allah. Hukuman Allah sudah datang ke atas mereka. Orang yang masih selamat cepat-cepat mencari Musa dan mengaku, "Berbalas kasihanlah kepada kami, ya Musa. Kami telah membuat dosa kepada Tuhan Allah
kami telah memberontak kepada Tuhan dan kepadamu. Berdoalah untuk kami dan mintalah kepada Tuhan supaya Dia memusnahkan ular-ular tersebut." Musa mengangkat tangannya dan berdoa untuk orang Israel supaya Tuhan mengampuni mereka. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan meletakkannya di atas tiang. Mereka yang sudah digigit ular harus melihat kepada ular tembaga itu supaya mereka tidak akan mati. Musa melakukan seperti perintah Tuhan dengan mendirikan ular tembaga itu. Dia menunjukkan pada tiang dan berteriak, "Tuhan memerintahkan semua yang sudah digigit untuk melihat kepada ular di atas tiang ini. Dengan melihat kepadanya dalam kepatuhan kepada perintah Allah, kamu akan hidup dan tidak mati. Lihatlah orang ini. Dia melakukan apa yang Musa katakan dan diselamatkan. Dia tidak dapat disembuhkan kalau dia sendiri tidak memandangkan kepada ular tembaga itu. Dia tidak boleh diwakil oleh ibunya. Setiap orang yang ingin sembuh harus memandangkan kepada ular tembaga itu. Lihatlah keluarga ini. Mereka melihat dan hidup." Inilah yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Dia menghukum pemberontakan mereka, tetapi Dia juga menyediakan jalan keselamatan. Dia menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, hanya dengan percaya dan memandang kepada ular tembaga seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Selamat. Sesiapa yang tidak mahu percaya dan tidak memandang ular tembaga itu akan mati karena patukan ular. Tetapi mereka yang percaya dan patuh akan diselamatkan dan hidup. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Apakah maksud ular tembaga? Bangsa Israel sudah berkali-kali jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena dosa itu, mereka harus mengalami kesakitan bahkan kematian. Tetapi dengan memandang kepada ular tembaga, orang Israel akan selamat dan dilepaskan dari maut yang disebabkan oleh patukan ular. Sesiapa yang memandang kepada ular tembaga itu akan selamat. Syaratnya hanya dengan percaya sahaja. Keadaan kita tidak berbeda dengan orang Israel. Kita seringkali bersungut-sungut, mengeluh, tidak puas hati dengan apa yang kita miliki, tidak percaya kepada Tuhan dan memberontak. Sikap ini membuat Tuhan kelihatan jauh dari kita. Tetapi 2000 tahun yang lalu, di atas bukit Golgota, Allah membiarkan anaknya sendiri menderita dan berkorban bagi kita. Yesus Kristus tergantung pada salib yang didirikan di atas bukit itu. Di sana, Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan keselamatan kepada setiap orang yang mau percaya dan memandang kepadanya. Jika ada di antara kita atau kamu yang belum pernah datang kepada Tuhan Yesus serta menerima keselamatan daripadanya dan hari ini ingin datang kepadanya, boleh tinggal selepas pelajaran kita selesai. Jika kamu sudah menerima Yesus tetapi masih bersungut dan melawan orang tua kamu dan kadang-kadang bersungut-sungut melawan Tuhan, pandanglah Yesus sekali lagi.
Hanya Dia sahaja yang dapat mengubah hati kamu dan kita semua. Dan begitulah cerita pada hari ini. Dan kita terus memasuki ayat hafalan dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 15. Sebagaimana ular diangkat oleh Musa di gurun, begitulah Anak Manusia akan diangkat supaya semua yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 15. Sebagaimana ular diangkat oleh Musa di gurun, begitulah Anak Manusia akan diangkat supaya semua yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Dan begitulah berakhir cerita pada hari ini dan ayat hafalan. Kita akan bertemu di minggu hadapan. Dan terima kasih semua kepada adik-adik.